الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, terkhusus kepada seluruh keluarga besar sahibul musibah, keluarga besar yang berduka tanpa terkecuali. Semua kita yang hadir pada malam hari ini, tanpa saya menyebutkan nama tak satu persatu, baik itu pangkat dan jabatan tak, tetapi insya Allah Bapak Ibu sedikit pun tidak mengurangi hormat dan sopan saya. Semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga selalu dalam rahmat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita memasuki malam tazkiratul maut atas meninggalnya saudara kita, keluarga kita, atau mungkin orang tua kita. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pada peristiwa kematian almarhum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita semua satu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa pelajaran itu? Tentunya tidak ada lain kecuali kematian. Aksiru min dzikril maut. Perbanyak kita mengingat yang namanya kematian. Kalau kita membicarakan tentang kematian Bapak Ibu, maka ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama. Sebagaimana 3 hal ini Bapak Ibu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nasubbu Allah ta'ala, dan satu pun di antara kita tidak ada yang mengetahuinya. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, ada namanya waktu kematian. Ini yang pertama Bapak Ibu. Berbicara masalah waktu kematian, saya yakin satu pun di antara kita yang hadir pada malam hari ini tidak ada yang tahu kapan waktu kematiannya akan tiba. Betul Bapak Ibu? Betul.
Atau siapa tahu Pak, Andre Tumadiseng itu, siapa tahu ada di antara kita yang tahu Ki. Iya, kita naik milimanta. Kalau ada yang tahu Ki. Dan saya pernah ceramah di Bantaeng Pak. Ini juga yang saya tanyakan sama jamaah. Ada ndak di antara kita jamaah yang mengetahui kapan waktu kematian tak akan tiba? Tapaninya sedre Bapak Ibu, buburune tutoa. Na angka limana, atap panakana ini, kusingin tunak kena. Wah, dalam hatiku, jagon itu tuh iya bilang. Wah, paral di magi bala nani nuntuk pangisi nangi. Una paral dirang nangi jangan. Jangan tiki. Iya. Terus saya tanya, kapan waktu kematian tak Bapak? Aku pun natani yang jual lo nak bangnya. Nah jawab lagi Bapak. Seruskan dan repuk karang-karang itu. Itu malam hadir juga itu ibu desa. Tapi sebenarnya Bapak Ibu nabatunji jadi. Itu juga. Pendatanian loh. Iya. Jadi namanya waktu kematian ya ini dia dua ya Pak Ibu. Punatania rian loa ribangia. Punatania ribangia rian loa. Artinya ketika dia tidak datang di pagi hari, siang hari, sore hari, maka dia pasti akan datang di malam hari. Begitupun sebaliknya. Nah, mungkin kita bertanya, jadi teriang jipale Ustadz narahasiakan Allah Ta'ala. Yang mana pala yang Allah rahasiakan Ustadz? Yang Allah rahasiakan itu Bapak Ibu adalah tepat akan datangnya waktu kematian. Ini yang kita tidak tahu. Makanya kematian itu Bapak Ibu bisa saja datang di waktu pagi. Bisa datang di waktu siang, sore, malam. Juga di waktu subuh. Dan kematian Bapak Ibu juga bisa saja datang di saat kita dalam keadaan bersantai-santai. Juga kematian bisa datang di saat kita beristirahat. Betul Bapak Ibu? Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, dan tidak menutup kemungkinan ya, kematian bisa saja datang di saat kita dalam keadaan seperti ini. Iya. Singkaman jolek baka aku pacaramai di Bulukum batong Bapak Ibu. Ini selalu kusampaikan. Ya, di Boron Rapoa singkamane bane buntutai Bapak Ibu ceramah kita di luar rumah. Cuman yang membedakan, saya perhatikan ada jamaah saya paling di belakang duduk. Terboko duduk cidung. Jadi tersinggung itu terboko. Ini bisa penambangan saya udah rek. Nih, masuk kunyo hanya kosun dan dekalit, cuma tanya mau kucingnya. Baji duduk batena cidung Pak Ibu. Baji batena cidung di boko. Baji. Tapi tamaga dong baji na tinrona. Tinroy. Karena mentong itu kampanye Pak Ibu. Ada juga memang yang seperti itu. Ustaz kasih lagu-lagu ceramah, kalian kasih lagu-lagu tinro. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Mungkin dalam keadaan mengaki silahkan kita tidur. Tapi sebelum tatinro kifilangi rongan de cerita iya. Apa yang terjadi Bapak Ibu, semakin ku ceramai dendek semakin nyaman tinrona. Saking nyaman na tinrona Bapak Ibu, biar waktu yang ngoro Bapak Ibu ngoro kia. Waktunya ngoro dicawa-cawa ini kali Bapak Ibu. Ngorok berkali-kali, Andra berdekali dilumpak ke mami.
Kenapa? Ternyata orang ini Pak, dia ngorok bukan karena dia tidur, melainkan dia ngorok karena dia dalam keadaan zakaratul maut. Nak ceramah jomangnya Pak Ibu. Jadi mari tuh ceramah ini. Berhenti ke ceramah kan ai pindah diceramai. Asila lari ngasih mau tahu gugup. Manta-mana cilongi. Pak Ibu. Ya mami nih tahu diperhatikan, dia mau diperhatikan ustaz kaya. Jadi orang ini diambil lalu dibawa masuk ke rumah duka. Sampai di dalam, saya pun dipanggil, "Ya santang mai ustaz kah?" Saya masuk ke dalam. Ternyata betul orang ini sedang menghadapi sakarat. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk pada ceramah inti, saya mesti sampaikan dulu ini. Apa yang saya harus lakukan ketika saya menghadapi orang dalam keadaan sakarat? Maka tentu tidak ada lain Bapak Ibu kecuali saya melakukan apa yang menjadi tuntunan dalam agama kita. Apa tuntunannya? Orang zakarat itu mesti diingatkan dengan kalimat Allah. Iya. Tuntun dia dengan kalimat Allah. Setidaknya ajak dia mengucapkan itu kalimat tauhid. Nah, karena Nabi talakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang dalam keadaan zakarat dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Jadi tambah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang zakarat, fokuslah pada kalimat ini. Fokus. Jadi bukan fokusnya kita menangis Bapak Ibu. Kang ada tong biasa terjadi ya, tabe lompo. Ada biasa terjadi nampak mi zakarat yang dia lakukan itu apa? Tangisan, ngerang-ngerang, ngeteri-teri. Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai saya bilang, kok ngerang nih? Jangan menangis. Kenapa ya Ustaz? Tahu sakarat antuk naung ya? Tahu amada ngantuka? Najawab bisa na kana Ustaz. Panciating Ustaz ko. Pancini kito to akong mada. Ku bilang kamanan na gite may paceton ciatia. Tanya nyo tutuata niya. Bukan orang tuata, tapi paceton ngatian sini ki. Cuma kang ini baru sakarat. Jangan ku menangis. Ina jawab kisi Bapak Ibu. Jadi Ustaz. Siguro epi kong ngarap. Kukua emate pi. Kuna mate ngarap lagi. Silahkan. Karena tidak ada tunji larangan orang menangis. Karena mau tangan ngarap pun amma mate. Betul tidak? Manggea mate. Ya keluarga yang meninggal. Pasti kesedihan kita itu dengan tangisan. Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Fokus kita adalah mengajarkan dia dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tapi ini juga biasa aku sampaikan saya kalau ceramah Pak Ibu. Jadi kalau dituntun la ilaha illallah, tidak sekedar kita menuntun begitu saja. Ada ton caranya. Bagaimana caranya Ustaz? Ucapkan kalimat itu dengan suara tak yang sedang-sedang. Tapi kikora-korai yang sedang-sedang. La ilaha illallah. Yang sedang-sedang. Tidak usah teriak-teriak Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan ada orang zakarat, nalalangi di kamar kan nyoto zakarat kah? Nasi rekamar ora la ilaha illallah. Tanya tanuntung itu nyoba Bapak Ibu. Tangura Ustaz ta konser. Iya. Jadi suara ta yang sedang-sedang. La ilaha illallah. Tapi tidak perlu juga terlalu kecil. Teglah juga di duduk. Apalagi pun atau mada nu bisi-bisi kita salah tongi. Iya toh?
Kakak itu biasa terjadi Bapak Ibu. Tahu sakarat. Na pambani babana mangir tolina tomadanga. Na nampana tuntun dengan suara bisi-bisi. Anak to na cocok puna kampanye Bapak Ibu kate na nalangir ay. Biasa mentak gitu. Ina mo sabar na sekalong bonyo tumadanga na sige nagwa. Iya. Kira-kira tak kindi. Jadi keluarkan suara. Kenapa mesti dikeluarkan Ustaz? Mohon maaf. Ya. Karena sebisa mungkin memang dekatkan ini mulut ke telinganya. Sambil dituntung la ilaha illallah. Merengirangi ko sampai la ilaha illallah. Kenapa mesti dituntun Ustaz? Mohon maaf, ada orang mati dengan kalimat itu. Ada orang mati dengan pengaruh iblis. Bukankah iblis itu pernah berjanji di hadapan Allah? Ini janji na mintong iblis ne Bapak Ibu. Dari teki herangi kalau ada orang sekarat na marahin micini, marahin gauna. Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mati dengan pengaruh iblis. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, turun itu ayat wa idz qalat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat Allah itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis tidak mau. Kenapa tidak mau? Sombong. Iya. Wa idz qalat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Takabur dia. Kenapa? Dia menganggap bahwa mana mungkin saya yang akan sujud kepada Nabi Adam, sementara pangkat dan jabatan saya lebih tinggi. Dia bawahan, dia dong yang harus menghormati saya. Dia dong yang harus sopan sama saya. Khalaqtahu minan nar, nakene pania kala taala paturi pepeka. Wa khalaqtahu min tin, Nabi Adam patu jirbut tayya. Oleh karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya, maka dia dikatakan wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Oleh karena dianggap orang kafir, maka dia berjanji di hadapan Allah, qala rabbi awaitani la usyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia berkata kepada Allah, baiklah ya Allah, tidak apa-apa engkau menganggap saya ini sesat, tidak apa-apa engkau menganggap ini saya kafir, tidak apa-apa kau kembalikan saya ke dunia, tetapi di dunia ya Allah seluruh umatnya Muhammad kugodai, seluruh atanta kugodai, seluruh ambata anak cucunya Adam kugodai, termasuk ketika dia zakarat kudatangi. Iya, untuk apa kau datang iblis? Saya datang menutup matanya supaya dia tidak pernah melihat sesuatu kecuali apa yang kuperlihatkan ini. Saya akan datang menutup telinganya supaya dia tidak bisa mendengarkan sesuatu kecuali apa yang saya perdengarkan. Bapak Ibu, makanya penting untuk dituntun orang sakarat kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, karena ada jaminan Allah Bapak Ibu, ada jaminan Allah. Apa jaminannya? Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menghabiskan perkataannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada balasan baginya kecuali Allah masukkan ke dalam surga. Allah masukkan ke dalam surga Bapak Ibu. Ini jaminannya. Makanya tuntung dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah tasbih yang sama dirahmati oleh Allah. Kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Persoalan waktu kematian yang menjadi rahasia Allah. Satu pun di antara kita tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, jangankan kita nama hadir Pak Ibu saya pun juga tidak tahu. Ustadz-ustadz yang lain tidak tahu. Jangankan saya, jangankan ustadz yang lain, bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu Bapak Ibu. Nabi, ketika sahabat berkumpul bersama dengan Nabi, ada sahabat bertanya, ya Rasul,
Maka bertanya, bilang Nabi, kutanam apa? Apa untuk kutanamnya? Nah karena sahabat, ya Rasulullah, saya ingin tahu kapan waktu kematian kami ini akan tiba. Sekurangnya narapi kena waktu kematian ya Rasulullah. Nah karena kita andre kusingi. Coba. Jadi namanya anak pinta Pak Ibu, dia tidak tahu, tetapi Nabi memberikan gambaran. Bapak Ibu sekalian, ada gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan begini, betul wahai umatku, saya tidak mengetahui kapan waktu kematian umatku akan tiba, tapi saya mampu memberikan gambaran. Apa gambarannya? Nah karena anak pinta, umuru nantu umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara umat saya yang sampai. Pak Ibu, saya ulangi. Nah karena nak pita umuru nanti umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang sampai. Ada nak Ustadz yang meninggal di umur 80? Ada. 90 ya Ustadz? Ada. 100 tahun? Ada, cuman sedikit. Aku lebih reke pun di daerah Biran deh Pak Ibu. Niat dia tahu mati sih bilang nggak umurnya. Ada, cuman aku lebih reke. Tapi pun atau mati di Biran aku lebih reke. Tidak ada bisa gitu. Tapi orang meninggal di umur 100 tahun kurang lebih pasti kita tahu. Sedikit kata Rasulullah. Bahkan pun dalam minawang kiri umur anak pita Bapak Ibu. Siapa yang ngusengi umur anak pita namate? Berapa umurnya Rasulullah meninggal Bapak Ibu? 63 tahun 40 hari. Coba ngetongan tuh sahabat anak pita Bapak Ibu, namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang dikuburkan di Madinatul Munawwarah berdampingan dengan Rasulullah. Sekarang tahu umur Ustaz 60 tahun terlalu tahu. Ada lagi sahabatnya Rasulullah namanya Umar bin Khattab. Siapa tahu umur Ustaz? Menurut keterangan 60 tahun terlalu tahu. Jadi tabe Bapak Ibu. Jadi pun dalam minawang kiri umur anak kita. Dan kebetulan niat jamaah hadir ane bangia. Bertepatan umurna 62 tahun asam pulau rebulan an 20 salapangan lona. Saja kamu nak parur magi minro. Iya. Kenapa ya Ustaz? Iya, karena bisa jadi tengah kirapi di subuh tu lagi mate mo. Punna umur anak pinta di Pinawang Bapak Ibu. Tapi ternyata banyak yang melebihi umurnya Rasulullah. Banyak. Bonus na. Iya. Iya mintu nakana tu pandritata Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nakana tu pandritata punna niya umma na pinta mate ratianna 70 tahun umuruna. Maka syukur ki nasaba anggap paki bonus itu bakterian Allah Ta'ala. Maka punna niya umma na pinta mate idironganda umur 50 tahun, berarti anggupai diskon. Sekarang kutanya ke Bapak Ibu, pernah disuruh milih bonus atau diskon? Bonus. Sekali lagi, karena aku suruh milih bonus atau diskon? Bonus. Ini jangan cari masalah. Hampir mintot tampak ko mangecarama puna iyan na buku tanangan na jamaah pilih mana ki, bonus atau diskon? Nah sudah jawab, enak sabi bonus iya. Bapak Ibu tidak pernah kapan satu kali Pak Ibu di Sinoa Bantai, itu yang arah pendakian ya, Bantai. Saya pernah ceramah di situ, tambah kakonyo tompan yang pilih diskon. Bapak Ibu, kau nyoba ceramah dan pilih diskon, ternyata juga tumpilin. Iya, lapuan keuangan janu apa Ibu? Kan kebetulan tahu stres memang, cuma yang tong ibat dipilangin, yang tong legadera. Iya minjo, setiap apa ku pau, ya tong na pau. Kau salah aja jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Tuh Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya Bapak Ibu, jadi Ustaz
Karena waktu kematian ini kan kita tidak ada yang tahu. Andre nguseng ini waktu kematian Ustaz. Jadi kira-kira ada ndak cara Ustaz yang bisa kita lakukan? Ada di Bapak Ibu? Ada. Apa cara yang bisa dilakukan Ustaz? Caranya begini. Lepas sembahyang, kita duduk sambil angkat tangan, mohon kepada Allah. Apa yang kita mohon kepada Allah? Kita minta kepada Allah, Bapak Ibu, ya Allah. Inak kene atanta puange, kurang tinya pangisingangku puang, lekinya tangkusing puang. Termasuk waktu kematianku saya tidak tahu, ya Allah. Oleh karena saya tidak tahu dan seluruh manusia tidak tahu kapan waktu kematiannya akan tiba. Kalau begitu, ya Allah, kisah remama pada waktu bajiku dong. Itu yang kita minta. Kalau kita tidak tahu waktu kematian kapan akan tiba, maka berkewajiban bagi kita Pak Ibu meminta waktu yang terbaik kita meninggal. Adakah Ustaz waktu yang terbaik meninggal? Ada Bapak Ibu. Ada. Ya, yang mana itu? Misalkan ada orang baru-baru dari masjid meninggal. Iya. Ingat tahu Pak Ibu sementara masih kena mati. Bapak Ibu, ada orang baru-baru bersedekah meninggal. Beberapa bulan yang lalu saya ceramah di daerah Kalolin Bantai. Anak Naminton ceritanya nggak Bapak Ibu. Nah karena Ustaz injom makku tanda negara namate. Lebas Ustaz lebaki Mairi si anaknya si pemoporang. Dia datangi saudara-saudaranya Ustaz minta maaf si pemoporang. Setelah itu nak ngasih cucumna ke kanan yang pada sare doi, ada yang dengan nilai banyak, ada yang sedikit. Talasan lo lepak na sidakai cucumna ke kanan, amanta ciron-ciron nau, kemudian ngasahada ki, talasan lo lepak na sahada Ustaz namate. Nah, berarti kita mengambil kesimpulan matinya baik. Atau mau ikuti hadisnya Rasulullah Pak Ibu. Nah karena pita mamata yawmal jum'ata aw laylatal jum'ata illa waqahu Allahu min fitnatil kubur ina ito materi bangin najuma yara kana materi lon najuma andre antum marempa balasana pasangalina Allah hindarkan dari yang namanya siksa kuburan. Ini waktu bajin ne Pak. Jadi bajin tu mate puna bangi juma yara kana lo juma. Bangi apa nya ke Bapak Ibu? Bangi rabai, bangi muka bangi kamis, muka na bangi juma, kalau bangi mana? Sebentar kindat terah. Serius kan nih Pak Ibu? Pajin na mata puna bangi juma karena nalo juma. Lihat kamu kutak na Ustaz serius Ustaz. Serius kan nabi tampawi. Baji ki mata nalo juma Ustaz, baji ki. Akala iyo tuwai. Murah no iyo tuwai ya. Injo sampai balak Ustaz mate bangi alo juma. Bukan baji kita kalau Jumat na mate. Nakala cucu mi Ustaz. Alo Jumat na mate, magkatangali bakas sembayang. Ente kan mabenjo Ustaz? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ya. Mereka yang hidupnya di dunia tidak pernah sholat 5 waktu. Tidak pernah juga puasa Ramadan. Kita silaku-laku puasa kalian rekalopo pusu-pusu kan luru. Kau disipak mang referan tahu nyar kana kikir galam baku jambatan ni. Tamatan lo juma nyar kana bagi juma maka demi Allah Bapak Ibu andre ni saya riku saya ulangi. Tapi ini tarale pas sama 5 waktu. Anda lepas puasa bulan Ramadan. Kau disipak mang referan tahu kikir galam baku jambatan. Tamatan bagi juma nyar kana lo juma maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Jadi syukuran pada selesai Ustaz. Allah Nabi satu. Kare ke Pak Ustaz. Seterusnya tidak bisa disiksa kubur. Kenapa bisa begitu Ustaz? Allah muliakan hari Jumat Bapak Ibu. Allah muliakan hari Jumat. Allah tidak mau ada siksa di hari itu. Sama nih kalau Ramadan, Bapak Ibu, Ramadan toh ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dan siksaan kuburan diistirahatkan demi untuk menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Maka mereka yang meninggal di bulan Ramadan, puasa toh kita puasa, tarawih toh kita tarawih, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya.
Sekurang pi, lek bapak itu pasar. Kita menghormati Ramadan sama dengan hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, makanya selalu saya menitip nasihat, ayo Jumat itu mesti dimuliakan. Kenapa mesti dimuliakan hari Jumat, Ustaz? Coba buka kisah sejarah Bapak Ibu, baca-baca kisah sejarah. Hampir seluruh kejadian di dunia ini, di permukaan bumi ini, itu terjadi pada hari Jumat. Ada yang mengatakan laut itu diciptakan pada hari Jumat, gunung-gunung itu diciptakan pada hari Jumat, bahkan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, makanya dimuliakan itu hari Jumat. Netoma kutak nanakan Ustaz, ente kamu caranya dimuliakan. Apakah puasa ke Ustaz? Tidak. Apakah puasa ke Ustaz? Ku bilang tidak, Ji. Yang mesti puasa, karena puasa pada hari Jumat tidak terlalu dianjurkan, Ji. Khususnya kita bukurannya. Kenapa ya Ustaz? Karena ada yang wajib yang harus kita lakukan daripada sunnah. Apa yang wajibnya? Kecuali misalkan puasa apa namanya? Puasa yang bertepatan boleh. Misalkan kita pernah bernazar, ya Allah, puna lulus lalu janak ku tentara ya ke polisi na puasa atalungal lo ya Allah. Injo puasa tak mulai lo rabai, hari Kamis lanjut juga hari Jumat karena talungan lo nazarta. Atau puasa apa namanya? Puasa sunnah Daud. Ia menda puasa kami sana nanganya latara di antara puasa sunnah yang lain. Bagaimana puasa sunnah itu? Puasa sunnah Daud. As-saumu yauman wa yuftiru yauman. Apia puasa siang lo, buka siang lo. Jadi puasa dan lo buka isi, amukana puasa, amukana buka isi. Ini nih puasa Daud Pak Ibu. Kebetulan aku kalau Jumat silakan diteruskan. Tapi mengkhususkan puasa pada hari Jumat jangan maki. Karena jangan sampai puasa kalau Jumat, nah mulai tetes 10 Pak Regi. Tetes 10 saya tak doki. Ya mau sabar nak kitindro, kalau mami nimbau, salah menyuti jamanya. Puasa sunnah lu jama sumbay Jumat dan mangai. Salah, betul tidak? Jauh lagi telah puasa jadi. Dan kita tahu mau paling terlambat Jumat kita tahu paling dalam benda. Si tangga. Ya tot, si tangga ji. Ya bapak-bapak kah? Setengah. Oh bapak. Oh bapak. Sabi di bapak. Nakanya biasa aku sampaikan mangir bapak-bapak kacang bisa terlambat di lambat Jumat bapak. Sekali jiwa seminggu, iya, tapi bisa terlambat. Silakan lakukan aktivitas dunia tadi hari Jumat boleh. Beraktivitas di waktu pagi, urangi Jumat. Atau lampak misalkan nggak jalan ameka nggak suruh di Tamparan, bari bahasa silakan berangkat. Sudah subuh silakan berangkat. Tapi min bagaimana sebelum Jumat? Indah apa bari bahasa orang pindah-pindah dalam mau Jumat. Maka 3 kali berturut-turut kita tinggalkan Jumat Bapak Ibu tanpa ada alasan yang masuk akal, tanpa ada sebab yang bisa diterima, maka kita tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Pintar lu. Makanya nak biasa utamakan sumpah Jumat kita bisa terlambat ki. Netongan tu biasa Pak, lambat di Jumat paling drol apa maka bantarannya berbusuk-busukan lu. Kita sila lagu kato balaran kato pandara. Pagpili ka man ang balarin tama. Apa balarin? Wah. Betul tidak? Aja saya terlambat hilang baju mapa. Tapi saya tahu kenapa bapak-bapak suka terlambat pergi semen Jumat. Mau kita tahu Ibu? Mau tahu Ibu? Serius ki? Serius. Kita minta nama cuy. Kita minta pasabak kena. Apa pun sabar? Ang oras na anak kayo Ustaz. Kita balen na. Betul tidak? Kita bainin ang mura bainin Ustaz. Sabi Ibu, dengar baik-baik. Seharusnya ketika hari Jumat Ibu bersifatlah seperti sifatnya istrinya Rasulullah. Bagaimana sifat istrinya Rasulullah kalau hari Jumat sibuk? Apa kesibukannya? Sibuk mengurusi segala sesuatunya termasuk persiapan sembahyang Jumatnya Rasulullah. Nah, siapkan bajunya, nah siapkan sorbannya, dia siapkan imamahnya, seluruh dia siapkan Bapak Ibu sekalian, sehingga Rasulullah tinggal ambil pakai.
Bapak Ibu, Rasulullah tinggal ambil paket, jadi harus nakamatongkin ya Ibu. Bu, harus nakamatongkin jadi. Unan lo jumaki, boya tom yo pakaian nadain tagagaga kaya la Maria. Dikeluarkan, disetrika dengan baik. Saya na pakai lampa mekan ya ton na pakai lapa cuma. Sajupit mi. Auzubillah. Dia lebar di baju nampak disetrika. Jam-jam 10 atau setengah 11 diteriak. Midain tak kikorai midain. Ode. Mike. Mereka ada beban apa kan korai. Karena injo masih kasak rame radio na daing. Lambo cuma. Injo na pakaian lu Lebar miko setrika lambo cuma. Dosen terlambat ki. Cuma itu wala pangasi mi cuma ko bantang alamba ba? Ada di sini. Apa cuma? Jadi tabe Bapak. Jadi yo puna allo cuma kina kebetulan nyare-nyare da inta kebetulan nyare-nyare ba inta ya sabar kita di bali-bali kesalahan topi. Ya. Apalagi kan memang perempuan itu terlahir seperti itu. Nanya nyare-nyare. Oh Ibu. Untuk nyare-nyare Ibu. Kenapa bisa Ustaz? Begitulah fitrahnya perempuan. Suka terbuka mulutnya. Kenapa bisa? Makanya perempuan itu diciptakan atas nama Hawa. Bukan Ada. Ini. Nanya nyare-nyare bukan Hawa. Dari kita. Dari itu senang bilang. Ada. Senang lagi. Asal sultan mitong ini mengurangi senang. Mulai nyari-nyari mana senang lagi. Jamaah. Kalau mitong tuh bapak ini penyari-nyari. Ibu. Ibu. Yang kemarin Budi. Mau dikuangkat ini derajat tak jangan sampai kena. Kedong. Saya bapaknya mamulan. Terus saya ngundang juga. Saya ngundang juga. Nah itu biasa kamu nyoba. Jama. Nakikipuna Ustaz Sains batu cara melakukan batong rajin dalam pagpilangit. Ang mura naman. Ang mura. Masa lima na bahas nasi na tama. Urusan luar itu. Jama yan sama. Kiramat dari Allah. Bu. Mau masuk surga? Mau dong. Mau masuk surga? Mau. Alhamdulillah, kita lah ibu yang paling muda masuk di surga daripada kami yang laki-laki. Bilang dulu, Alhamdulillah. Iya kau Ustaz? Iya Ibu. Apa disarak lagi tebak beni antang begitu di surga? Udah boleh kejamannya pakai kejamin kalian tentang di surga. Apa itu Ustaz? Kata Nabi yang pertama, idza shallat mar'atu khamsaha. Ketika perempuan mampu menjaga salatnya 5 waktu. 5 waktu di bawah Ibu, mantap tangis sumbay sunnah jadi teh. Mantap tangis sumbay tahajud ya, mantap tangis sumbay duha, sumbay 5 waktu di bawah dijaga. Yang kedua, wasomat syahraha, menjaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kehormatan. Yang keempat, wata'at azawjaha, kitaati buraknenta. Apa nak kau ngina pinta, udkhulul jannata bisalam, masuk mampu di surga pakai kunterang yang rupan tamak. Alhamdulillah. Jadi apa Ibu? Tapi kan kuna sumbaya 5 waktu katanya meniragukan ibu-ibu na tumiraya Saya coba sumbaya ngaseng, amin. Apalagi nih karena puasa Ramadan, tidak tahu meniragukan saya coba puasa ngaseng, amin. Apalagi nih karena kehormatan, saya yakin ibu sudah terjaga semua kehormatan tak, amin. Tapi saya lagi boleh dijaga Ibu. Apa ini? Paham itu? Paham Ibu? Paham Ibu? Taat ribu raknenta. Kita boleh dijaga. Serius Ibu Erwan Tama di surga? Serius mau masuk di surga Ibu? Serius Erwan Tama di surga. Mulai nih bangnya dan seterusnya. Amari kisen pak nyari-nyari buraknenta. Setuju? Oh Ibu? Setuju? Berarti pesalan na Bapak. Kami dua banyak. Aku salah iya. Iya, pesan aja. Oh kalau minta mau pengen Pak alelelele. Ini panyar-nyari la ilaha illallah. Kuyuk nyuruh. Kalau selalu ingat aku rani dan setelah kami 97 buku tangan tadi. Betul kan?
Pag ito may ko. Pag ito ganyan reka nga mangura ko ito ganyan panasam na biya pala. Waktu yang sumpah puter-puter punta nang kangka. Kue ang makabulat na lubala sa. Hindi mo sumpah nung tarim ito kunin uruba. Mulai isurah sampai ke kami niya. Karena anya laro sampai paling anjong kasur kapalungan sa lima kalang sama. Kung mura ko ito naman na kasur na nirangasi kasur ako bagtar ko tindo. Ako gora ni naway manan. Sinin ko na rin mag-aadya sumpah. Hindi nalala mo ko pala. Di-tiktok yun. Analysis Allahu Akbar. Ayo. Ibu. Semua yang hadir, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini insya Allah menjadi penghuni surga. Amin. Dan juga bapak-bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Kita siapa punya? Baru setengah 9. Ini kita selapang. Ya? Baru pun tamat kita segurannya sakit na? Sampai jam 10. Ya? Jam 11. Jam 10. Tahan kita semua serius ki? Serius. Anda kita anak laki? Kita anak kita. Tapi pas Ami, kita 10 sere bahkan sampai jam 12 mau ki? Mau. Aman tanya kita namin orang. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke yang tadi. Karena waktu kematian ini Bapak Ibu sekalian kita tidak tahu, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain kecuali kita mesti mempersiapkan diri Bapak Ibu. Persiapkan diri. Kenapa? Karena kematian bisa saja datang kapan saja waktunya. Betul Bapak Ibu? Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaghdimun. Ketika kematian sudah sampai tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, rela ataupun tidak rela, kurman yang kasiasi, pejabat rakyat biasa, ustad, tahu garing, tutang garing, sampai ajal kematian mati ki Bapak Ibu. Betul tidak? Iya. Sampai ajal kematian kita mati. Jadi Bapak Ibu sebenarnya mati itu bukan masalah ini. Bukan masalah itu mati. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu apa daerah mati. Yang jadi masalah apa yang akan kita bawa mati. Persiapan apa nih yang akan kita bawa mati. Penting dah itu persiapan Ustaz. Penting. Kenapa aku bilang penting? Tapi yang kita akan datangi ini bukan lintas kabupaten, melainkan lintas alam. Betul Bapak Ibu? Lintas alam ini mau didatangi. Alam arwah kita sudah dari sana. Alam rahim, batana maka sudah juga. Sekarang kita menuju ke alam selanjutnya, namanya alam syahadah. Dunia yang kita tempati hari ini. Setelah itu maka kita akan menuju ke alam barzakh, kuburan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kuburan tidak akan pernah bosan menanti kita. Tidak pernah Pak. Tidak pernah itu tanah mengeluh. Iya, tidak pernah tanah mengeluh karena murah biar mati dan mangga muntayangi. Tidak pernah. Setelah alamul barzakh menuju ke alam selanjutnya, alamul akhirat. Di alam akhirat ditentukan tempat kekalnya kita. Iya, tapi saya bilang Bapak Ibu, jangankan lintas alam, lintas kabupaten lagi, nah mestinya persiapan. Betul tidak? Iya. Contoh, saya dari Bantai, Pak Ibu, berangkat sebelum maghrib, sholat maghrib isya di Bulukumba. Bapak Ibu, perjalanan saya ini mestinya persiapanku. Minimal apa? Minimal doe sebilangan saku yang saya punya. Bapak Ibu, kenapa? Karena uang itulah yang akan jadi persiapan saya di jalan. Betul tidak Bapak Ibu? Karena dapat tahu kan bisa banget. Ada kompa tuh lah. Kompa yang menanggup banyak anugerah. Anu gratis. Itu persiapan mesti Bapak Ibu sekalian. Nah ini alam yang akan kita yang akan kita lewati, yang akan kita datangi, maka butuh persiapan. Persiapan apa itu? Tidak ada lain kecuali persiapan ibadah.
Itu ibadah. Ibadah apa diantaranya? Ini yang biasa aku sampaikan Pak Ibu kalau setiap ceramah. Ini yang tidak pernah saya lepas untuk saya bahas ketika saya ceramah. Persiapan apa itu Bapak Ibu? Persiapan ibadah, khususnya ibadah sholat 5 waktu. Ini yang selalu saya sampaikan Pak Ibu. Sholat 5 waktu. Anggapan yang perlu dibahas sampai 5 waktuan. Kacini minta makam-makam nih Pak Ibu. Betapa banyak saudara-saudari kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Betul Bapak Ibu? Loai senat-senat tanya matang karena semai 5 waktu Pak Ibu. Kadang-kadang ketika ada orang tidak sholat saya tanya, oi, angura untuk utang sembahyang dibeli. Nah kan aneh. Saya sembahyang mamu, sembahyang kau. Ini saya aku sampaikan kalau ribuan Allah Taala. Apa jawabannya? Ada butuh piniatur. Auzubillah. Biasa mata jadi tepakonnya. Kenapa ke orang sekarang kakak apa kesusahannya sembahyang? Tidak ada jika apa susahnya itu sembahyang toh? Susahnya sholat Bapak Ibu? Tidak toh? Tidak Ji. Begitu pentingnya sholat. Agama mengajarkan kepada kita. Amenteng di sembahyang. Anda kekulan menteng usah cidong ki. Anda kekulan cidong berbaring ki. Anda tahu kekulan berbaring Ustaz. Ya sudah. Apa? Gunakan isyarat. Mata bisa berkedip-kedip, hati tidak bisa mengucap. Tidak bisa kan juga dengan menggunakan isyarat Ustaz. Kalau begitu cukuplah kita mengingat kepada Allah. Angurangi mama gimana Allah Ta'ala. Anda tahu kekulan ngurangi Ustaz. Rokok gini dalam berkuburan. Kematian itu, betul tidak? Sholat ya. Karena tuan tahu Pak Ibu sembahyang dia, maka sembahyang lohor, tang sembahyang ngesar. Ya kan sembahyang ngesar, tang sembahyang mengaribi. Ya kan sembahyang mengaribi, tang sembahyang ngisa. Subuna, ubah mo. Auzubillah. Main kutak nang yoy. Anggur kamu nyoba dari sembahyang ngesar, tang sembahyang mengaribi. Ya kan sembahyang lohor, tang sembahyang ngesar. Apa jawabannya? Syukur menjoga dia ya. Masuruh syukur kan dia aja. Nak kan Ustaz. Syukur nak Ustaz nasabah sumbanya logor man kumam tang sumay ngasara. Daripada nyokol kana bala ka. Mungun nyokol ko malano ya. Nak kan sumbay to niya Ustaz. Maganda si kali di si Minggu. Sampai Jumat itu. Alo Jumat. Masih kutani we. Kan nang informasi ni si kali oke kau sumbay si si Minggu. Alo Jumat di bawah. Nakungi daripada tandre. Ang urusan ko kamu niya kan Ustaz. Inakis sumbayan niya sekali seminggu. Hindi mo ka nabala Ang urusan ko malami ya. Asumento niya Ustaz. Maganda pinruan niya si tao. Lapalapas ha. Lapalapas ha. Alam ba doon, mintulak pa sa mulay baturang sa kinanaw sa ngalero. Sa kobero, bajubero, sararabero, sandalibero, dalam puasa. Allahu Akbar, betul lah peserta kader. Allahu Akbar, Allah tambah lapar dalam puasa ko. Gaya nanti. Auzubillah gaya nanti. Allahu Akbar. Woi Pak Ibu. Tapi begitu hebatnya agama kita Bapak Ibu. Agama tidak mengatakan ikau telah puasa ya, saya kalau pada puasa. Tidak. Justru agama kita mengatakan ketika mendapatkan hari raya Idul Fitri, semua wajib berbahagia. Siapa yang harus berbahagia? Semua. Tahu puasa berbahagia ngasih kok. Tapi mohon maaf bos, di balik kebahagiaanmu pasti ada kesedihanmu. Kenapa? Karena temanmu full puasanya, full tarawihnya, ikau mana seertalanya. Coba, Bapak Ibu sekalian, semoga saudara-saudari kami yang tidak full puasanya Ramadan tahun ini, insya Allah nasari di kesehatan Allah Ta'ala, na pada umur Allah Ta'ala, na tahun depan sadar kita puasa 30 hari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Ibu seperti itulah ya namanya waktu kematiannya. Tidak pusing. Injo pun ada rapi waktu kematian Pak Ibu mati dia. Sampai ajal kematian meninggal di Pak Ibu. Tidak memandang siapa orangnya. Ustadz kalau sudah sampai mati Pak. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu salah seorang ustadz dai kondang di Sulawesi Selatan meninggal. Siapa itu? Ustadz Usman Jasa.
Awalnya itu Pak, Ustadz Usman Jasad, namanya panggilannya Ustadz Ujas, yang punya travel ijaz. Bapak Ibu, beliau pernah main olahraga, keseleo kakinya, operasi. Pak Ibu, operasinya lancar, cuman kata dokter 1 minggu kemudian Ustadz kembali ke sini di rumah sakit Siloam untuk diganti perbannya. Maka 1 minggu kemudian kembali ke rumah sakit Siloam. Sampai di rumah sakit Siloam, sementara mau diganti perbannya, tiba-tiba datang ajal kematian. Mati. Maka orang heran Pak Ul, kok bisa mati ya padahal menyumbangnya ceramah ini. Begitulah ajal kematian Pak. Coba, almarhum Yahya Waloni. Bapak Ibu sekalian, ini almarhum Yahya Waloni Pak Ibu, salah satu kematian yang patut untuk dicemburui. Kalau menurut saya, coba bayangkan, mati di hari Jumat, mati di saat kita masih dalam keadaan bertakbir, apalagi Bapak Ibu, hari Lebaran, di masjid, apalagi sementara ada yang mengatakan sebelum berkhutbah, ada yang mengatakan sementara khutbah, ada yang mengatakan setelah selesai khutbah. Tapi Masya Allah, tuh Bapak Ibu, ada lagi kemarin, imamnya Masjid Marina, Pantai, Bapak Ibu, meninggal juga di dalam masjid. Coba, hari apa itu? Hari Jumat. Jamaah tazkirah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ajal kematian sampai kul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian yang paling ditakutkan umat Muhammad. Tapi sampaikan ini, mana ente kam membalakna umat Muhammad mate fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian akan datang merebutmu. Di mana orang mati itu Bapak Ibu sekalian? Ya. Oleh karena itu sebelum datang ajal kematian menjemput, maka mari kita bersama-sama mempersiapkan diri karena mati bisa saja datang kapan saja. Jamaah sekalian selamat dalam mata Allah. Ini yang pertama. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Yang kedua. Ya. Apalagi yang Allah sembunyikan Ustaz. Yang Allah sembunyikan adalah tempat kematian. Tidak tahu saya Bapak Ibu nih? Dan dia tahu dilahirkan di Bulukumba mati di Malaysia. Ada orang dilahirkan di Bulukumba mati di Kalimantan. Ada orang dilahirkan di mana? Di Bulukumba meninggal di tanah haram. Banyak. Tidak ada yang tahu Pak Ibu. Kita tidak tahu, saya pun tidak tahu di mana kita tempat kematian kita mesti Pak Ibu. Jangankan saya, bahkan Rasulullah sendiri. Saya tanya ke Pak Ibu, di mana Rasulullah bintah? Di mana lahirnya? Di Makkahul Mukarramah. Meninggalnya di mana? Di Madinatul Munawwarah. Coba bayangkan. Rasulullah lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ke Baitullah, yang sudah melaksanakan haji ataupun ibadah umrah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendatangi rumah kelahirannya Rasulullah. Kalau paling belum Bapak Ibu, saya sampaikan saya kasih tahu ke jalannya. Siapa tahu lampai ke umrah datangnya ke kurang misalkan. Ya Pak Ibu, lek bagi tawaf naik kisai, lek bagi sa'i naik tahallul. Pak Ibu, lek bagi tahallul belok kanan ke sul. Setelah itu jalan-jalan, sebelah kiri ada WC, namanya WC Abu Jahal. Karena balaknya Abu Jahal di penjara WC. Pak Ibu, setelah itu luas penglihatan kita di sebelah kiri ada rumah yang lantai 2 warna kuning, sekarang jadi perpustakaan. Itulah rumah kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya biasa Pak Ibu kalau bawa jamaah, hari-hari terakhir kita di Tanah Haram, saya berjanjian dengan jamaah. Jamaah, sebentar subuh, punalek pakai sembahyang subuh, kita janjian di pintu sekian. Nanti mai tahu Ustaz, nak kurang kilam perbalak anak kita. Tapi ingat, di rumah Rasulullah itu ada banyak hal yang dilarang. Satu, berdoa menghadap ke rumah Rasulullah itu dilarang. Atau sholat menghadap ke rumah Rasulullah juga dilarang. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, semua tempat yang ada kaitannya dengan Rasulullah, apalagi rumah kelahirannya Rasulullah, maka pasti tempat itu dimuliakan dan punya banyak keberkahan. Bapak Ibu, nak Pak kumpul biasa konya jamaahnya duduk-duduk, saya minta izin sama askar, polisi, pernah saya izin saya berkumpul di situ. Kalau tidak, ya paling kita jalan-jalan sambil jelaskan sejarah kelahirannya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian,
Ya, semoga suatu hari nanti kita bisa menziarahinya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, izin tuan rumah saya promosi ke Baitullah. Siapa tahu ada bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berminat ke Baitullah dan langsung dibimbing atau dimutawifkan sama saya. Insya Allah Bapak Ibu saya akan membawa jamaah 115 orang pada tanggal 1 September. Ya, 1 September. Sekarang jamaah sudah masuk 97 orang, berarti sisa 13 orang yang saya cari jamaah Bapak Ibu untuk pemberangkatan September, tanggal 1 bulan September. Saya bimbing ke Bapak Ibu. Pernah kan bimbing ki mulai ki niat kena kan bimbing ki atau kina ke Pak Gora-gora lekan berteriak bertasbih, silahkan ikuti doa saya di belakang atau aminkan. Di saat saya bersaing, saya tuntun ke Bapak Ibu, silahkan ikuti doa saya. Pada saat tahallul, ina ketun tungki. Lama belanja, ina ketun murang. Serius kayak. Puna kutanam juga jamaah Ustaz. Kenapa Ibu? Adakah belanja hari ini? Ada. Kenapa Kak? Saya bilang kita mana baru Ustaz. Oke Mi. Yang penting balian tunga. Ya catat ya Bapak Ibu. Bulan 9 tanggal 1. Kenapa saya pilih bulan 9 Bapak Ibu? Insya Allah tidak panas, tidak dingin. Kemarin saya membimbing jamaah di bulan 12. Itu saya dapat dingin Bapak Ibu. Sampai-sampai sebagian jamaah saya malas ke masjid. Bapak Ibu pernah dingin. Lalang di hotel ka dingin, sulu ketua dingin, tamar masih ka dingin. Sampai-sampai ada jamaah saya bawa ke Jabal Uhud. Kita satu mobil masuk ke Jabal Uhud Pak Ibu. Saya sampaikan ke jamaah, Bapak Ibu, di depan kita sudah ada gunung Jabal Uhud. Insya Allah beberapa menit lagi kita akan turun bersama. Pas sampai, bukan berjamaahnya, ayo berjamaah, nangasen ki, nampak kita Jabal Uhud, nak ada jamaahnya, Ustaz, berarti mau main Ustaz. Tidak boleh dingin Ustaz, tuh. Ajari bajikan yang iba, bang ada dingin, apa apa, bang boleh jaga boleh palalang. Boleh dingin tu bagi lala. Palingan lala jadi sadi muka, betul tidak? Ya, jamaah tazkirah sama dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa ke Baitullah. Amin. Amin. Mau ke Bapak Ibu? Mau. Daftar lagi. Nah bilang Ustaz, mau aja saya daftar Ustaz. Kalau gratis, ini gratis memang di umrah ya, ternyata umrah dibayar. Tidak ada umrah dibayar Bapak Ibu, gratis semua. Apa itu dibayar berapa atau umrah? Satu, kapal. Hotel. Itu tahunnya nak kapal, betul tidak? Iya. Yang kedua, visa. Kata di kuliah riba, punatan visa. Yang keempat, hotel Makkah Madinah lantom juga rena. Yang keempat, mutawif. Ini apa pakai dibayar? Sikura biaya Ustaz 30 juta antalum bilangan 50 di luar biaya paspor. Nama tazkirah. Alhamdulillah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah sebab kematian juga tidak ada yang tahu. Betul Bapak Ibu? Sebab kematiannya tidak tahu sengi. Berbeda-beda sebab kematiannya orang Bapak Ibu. Ada orang meninggal karena kecelakaan. Betul? Ada orang sebab meninggalnya karena sakit. Nyaton tahu Bapak Ibu sementara ngaji namate, nyaton tahu sementara ceramah namate. Ulama Arab Saudi Bapak Ibu. Sementara ceramah, datang ke ceramahnya dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tantantongi mainna ya tong yusabak kematianna. Masya Allah. Sementara ceramah ina mati Pak Ibu baju patuaya. Ya tongnya nak ke kepala Pak Ibu. Mudah-mudahan sementara ceramah anakku mati. Amin ya rabbal alamin. Lalu tagin ni bang ya Allah. Murah ya Ustaz. Malah kita anda jangan kumalap Pak Ibu. Tapi kalau boleh saya memohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami supaya kami lebih banyak kesempatan untuk menyebarluaskan kebenaran. Apalagi hari ini Bapak Ibu, saya masih dalam status merintis dan membangun pondok pesantren di Kabupaten Bantai. Namanya Pondok Pesantren Modern Al-Aksi, Desa Londrong, Kecamatan Iremerasak, Kabupaten Bantai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bapak Ibu, ada pesantren yang saya bangun Bapak Ibu. Alhamdulillah masuk di tahap kedua. Sudah masuk tahap kedua penerimaan santri dan santriwati baru. Berarti 1 tahun ini berjalan Bapak Ibu. Alhamdulillah tahap pertama santri saya berjumlah 32 orang. Dan yang paling jauh itu dari Kabupaten Timur Tengah Utara, perbatasan antara negara Indonesia dan negara Timur Leste. Bapak Ibu,
Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka melihat situasi dan kondisi hari ini Bapak Ibu sekalian, maka solusi yang paling tepat untuk mencarikan sekolah anak Bapak Ibu ketika tamat SD atau tamat SMP adalah memasukkan di pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, masukkan di pondok pesantren, diajar mengaji, dibimbing akhlak, diajar berdakwah, dibimbing bahasa Arab, dibimbing bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah inilah amal jariah terbesar kita sebagai kedua orang tua. Kenapa? Karena walaupun orang tua sudah tertimbun dengan tanah, tapi pahala mengalir terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada anaknya yang setiap hari membaca ayat suci Al-Quran, pahalanya pun mengalir untuk kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya itu anak yang saleh dan salihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ya ini yang bisa aku sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kataku yang salah datang dari pribadiku Bapak Ibu, punanya an-nabah anu bakturi Allah Ta'ala. Demikian minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Billahi taufiq wa sa'ada. Wallahul hadi ila sabilil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.